di mana seseorang berada di titik paling rendah bulatan cakrawala. Titik di mana seseorang merasa itu adalah saat-saat paling gelap, terpuruk dalam sebuah keadaan yang tidak meyakinkan, saat segalanya berjalan bertolak belakang dengan semua harapan, saat impian jauh dari kenyataan, saat jiwa kita terasa hampa, pikiran kosong dan ide-ide terpenjara, saat kita merasa tak mampu berbuat apa-apa lagi. Kemarahan, kebencian dan sikap antipati biasanya berkumpul dalam hati dan pikiran. Ledakan emosi sulit untuk dikontrol, dan biasanya kalau seseorang tidak kuat diiringi dengan tindakan-tindakan bodoh lainnya. Kita merasa seperti orang yang hidup sendiri dalam suatu keramaian. Mendung seakan menjadi teman karena matahari tertutup awan. Tidak ada manusia yang memilih untuk berada dalam titik nadir itu. Dan tidak ada yang bermimpi dan bisa memprediksikan kapan titik nadir itu akan kita alami. Titik itu datang saat kita mulai melepas pegangan kita terhadapnya. Titik itu hadir di saat kenyamanan kemanusiaan kita mulai mendominasi pikiran dan hati kita. Inilah sebuah bukti bahwa manusia hanyalah makhluk lemah yang tidak pernah bisa tahu kejadian apa yang akan terjadi pada detik di depannya. Kita tidak pernah sadar bahwa apa yang sudah kita capai dan dapat itu adalah dari, oleh, dan untuk Dia. Dan setelah titik nadir ini terjadi, kita bingung untuk mencari sehelai daun untuk menutupi kekurangan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika kita berada di titik ini, kadangkala kita merasa sebagai orang yang paling susah dan paling menderita. Nasihat orang pun kadang kita anggap sebagai angin lalu. Bigo, kamu lihat galang nggak? Aku juga lagi nyari galang nih, Rif. Kalau gitu kita nyari bareng aja. Ayo. Kalian berdua lihat galang nggak? Kalau aku sih tidak. Kalau kamu Bi? Galang? Kayaknya ada di sana deh. Oh, di sana ya? Iya, Bi. Kasih cantik. Lan, dari tadi kami nyariin kamu loh. Kamu kayak hantu aja lah, sering menghilang. Aku nggak menghilang kok. Buktinya aku ada di sini. Iya kan? Tumben Muis nggak sama kalian. Kemana dia? Palingan masih ngorok tuh di rumahnya. Muis. Siki, kita mau kemana? Kelas kita kan di sana. Iya ya. Kamu sih. Kok aku sih? Kok aku? Hormat semua. Tunggu Muis. Muis. Kalian tahu nggak? Aku bagikan pohon di tengah gurun pasir yang luas. Jika tidak bersama sebab-sebab yang ganteng-ganteng ini, meskipun di sini aku yang paling ganteng. Kamu baru datang? Iya Nis, dari tadi kami nungguin kamu loh. Pasti abis ngorok. Bunda, ini sama adek ke sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya Bun. Pak, ini sama adek ke sekolah dulu ya. Hati-hati jalan nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmi berangkat dulu ya Pak, Bu.
Ilma juga. Assalamualaikum. Thanks Bos Benny. Oke. Bos Ben, nanti party lagi kan? Aku sama Raka dijemput kan? Iyalah, pasti. Kok, Iya Bos. kayaknya banyak teman cewek kamu tuh yang oke-oke. Cariin satu buat aku ya. Oke Bos. Oke? Ya nggak Raka? Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Setetes embun pagi menghapus periku dulu Mita. Ilmi, kok baru datang? Iya tuh Cak, padahal kalau sobat kita yang cantik nggak ada, kayak ada yang kurang ya di dunia ini. Sekaligus tugas aku juga belum selesai. Ilmi, lihat tuh simnya. Penyakit nyonteknya kambuh lagi. Maaf, aku bantu Bunda beres-beres di rumah dulu. Oh, Mia, contoh tuh kebiasaan Ilmi. Bantu orang tua baru ke sekolah. Oh iya Ilmi, tugas kamu mana? Ini Cak, kok kamu ambil tugas Ilmi sih? Kamu mau nyontek ya? Aku bukannya mau nyontek, tapi aku cuma mau coba salin aja. Ditunggu kalau jawabannya memang betul. Ah, udah deh, sama aja tahu. Pokoknya kamu nyontek. Enggak, Nyontek Ica. enggak Mia. Woi, ribut tau nggak? Kayak anak kecil aja. Mia, siapa yang nyuruh senyum? Emang aku kelihatan lucu gitu? Sok emang. Iya Tian, maaf. Ica, ini deh. Gimana kalau kita kerjain tuh si Tias? Sok banget sih jadi orang, mentang-mentang anak pejabat. Boleh juga tuh Mia. kayaknya aku nggak setuju deh. Setiap orang itu kan punya sifat dan watak yang berbeda, dan kekurangan itu jangan jadikan sebagai jarak, melainkan dijadikan sebagai kelebihan untuk saling melengkapi. Ilmi, kamu memang baik ya. Enggak kok. Pagi Ilma, pagi juga Jenny. Ilma, orang tua kamu beruntung banget ya. Emang kenapa Jenny? Iya, soalnya kakak kamu Ilmi, aku dengar dia pintar sekali. Terus kamu juga pintar Ilma. Iya, betul tuh Jenny. Aku sering iri loh, meskipun peringkat aku sering di atas kamu Ilma. Kamu bilang apa Riri? Kamu bilang peringkat kamu sering lebih tinggi dari peringkat Ilma. Jenny, betul itu yang dikatakan Riri. Iya kan Riri? Palingan peringkat makannya Ilma, ya nafsu makannya lebih tinggi. Bukanlah, maksud aku peringkat di kelas. Ilma kan peringkatnya cuma satu terus. Kalau aku sih bervariasi. Bahkan aku pernah peringkat 20. Bayangkan banyaknya coba. Beda 19 gitu. Ya. Aku nggak ikut-ikutan Ilma. Syaraf otak Riri itu memang sering putus. Ilma, kalau di rumah kamu dikasih makan apa Ilma? Kok pintarnya berjamaah gitu?
Jangan gitu dong Jen, terlalu berlebihan. Malu nanti didengar orang. Biar, memang gitu kan? Kamu mau tahu Ilma makan apa? Kalau aku pasti tahu lah. Apa coba? Nih, makan nih. Enak kok. Enggak ah. Coba dong. Ilma, gelas kamu udah selesai belum? Udah nih lah. Pinjam dong. Mau pinjam? Jangan kasih pinjam Ilma. Nanti Mila tambah malas belajar loh. Belajar sendiri dong Mila. Iya Ilma, jangan kasih pinjam Mila. Mending aku yang pinjam. Tapi buku aku nggak apa-apa kok Ilma. Nanti aku akan jaga bukunya. Kalau perlu aku bungkusin, ditambah aku parfumin deh. Buku aku udah aku kumpul. Ya, syukurin. Bel udah bunyi tuh. Yuk kita pacaran. Mengarungi samudra mahligai dan suci, penuh gelombang silih berganti. Semua adalah ujian penguat cinta bila hati bicara. Terkadang tak perlu terucap kata-kata untuk selami dalamnya hatimu. Susah senangmu jadi bagian hidupku, karena hati bicara. Mi, kayaknya kamu jodoh deh sama Galang. Iya tuh, kalian kan sama-sama pintar. Pas banget tuh, siapa tahu bisa seperti kisah Pak Habibie dan Ibu Ain kan? Terus apaan sih? Lang, kayaknya kamu jodoh deh sama Ain. Jangan sih, Div. Kalian kan sama-sama pintar. Pas banget tuh. Iya, kayak kisah Pak Habibie dan Ibu Ainun kan. Sudahlah. Uang aku tinggalan di tas. Aku ambil dulu ya. Baru kita ke kantin. Ke kantin aja yuk. Yuk. Kita ke kelasnya Galang yuk. Buat apa? Mending kita ke kantin. Iya Kiki, bener tuh apa kata Arni. Kita kantin aja yuk. Aku lapar nih. Arni, Jum, diam. Aku mau ketemu sama pangeran aku yang ganteng itu. Ayo. Iya deh. Ya, nggak jadi ke kantin lagi deh. Kamu bilang apa, Jum? Enggak kok, kita harus tinggal aja yuk. Yang dulu membeku kini telah mencair, selamanya kan tetap begitu. Kok orang-orang ini nggak
Ini ada aku kok. Gigi Pretty harum wangi sepanjang masa. Ih, apaan sih? Apa lo? Wah, seru sekali kita belajar ini, Lan. Rival, enggak kok bro. Kamu nggak ke kantin lagi? Tidak, Lan. Mau kapal apa ke kantin kah? Mau dilihat-lihat teman yang lain makan? Tidak ada uang kini hari. Memang kemarin ada. Tidak ada juga. Nah, di mana kau ambil uang kah? Kita tahu jika adanya keluarga aku. Tidak ada di sekolah ini saja. Cukup sekali untuk saya. Ini kamu pakai aja. Jangan, Lan. Jangan nih. Ngelarang kamu sama aku berutang. Enggak kok. Ambil aja. Kebetulan hari ini aku ada uang lebih. Jangan, Milan. Jangan nih. Merepotkan kau lagi nanti. Enggak kok, ambil aja. Ini rezeki kamu. Di kelas TV ini, Lan. Iya. Tidak merepotkan, Ji. Kalau begitu, tidak ada gula-gulaan ini. Tambah-tambah dulu, Jangan, Milan. Jangan. Bercanda aja. Mau kau pergi ke kantin dulu, nah. Jadi presiden Pak nanti baru kau bayar, Ki. Makasih, Pena. Mari, Ki. Kalau ada manusia seperti malaikat, itulah Galang. Sudah baik, pintar, juga ganteng. Galang lagi sibuk belajar nih. Ilmi, enggak kok. Cuma lihat-lihat aja pelajaran tadi. Tapi kok sendiri? Arif sama Muiz lagi nyari juga. Oh iya, Ica sama Mia mana? Lagi pinjam buku di perpus sih katanya. Galang? Iya? Enggak serius gitu juga kali. Enggak kok. Kenapa? Pelajaran yang tadi ada yang saya lupa. Oh, yang mana? Yang bagian ini nih. Yang ini? Iya. Cinta suci ini tanpa akhir, cinta putih ini tak terbagi. Bila malam tiba, ku ingin bersama berdua. Ngerti kan? Ini? Iya. Ngerti kan? Iya. Hei, kamu lihat Galang nggak? Galang? Iya. Enggak tuh. Hei, kamu lihat Galang nggak? Enggak. Hei, kalian lihat Galang nggak? Apa sentuh-sentuh? Dengarkan ini. La yaqra'a rajulu qar'an yuhlisu ila usihi hairul lahu min tada amrahun ra'sihi la tuhilla lahu. Sesungguhnya jika seorang ditusuk sampai tulang kepalanya adalah lebih baik daripada badannya disentuh oleh wanita yang tidak halal baginya. Paham? Udah ceramahnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat Galang nggak? Oh, Galang. Iya. Kalau nggak salah, ada satu sama Ilmi. Apa? Sama ini? Iya. Aduh, gimana nih? Tenang aja. Nanti kita bejek-bejek tuh si Ilmi. Mana dia kamu tadi? Kalau aku kayaknya terang-terang. Kalau itu kayaknya
Hei, mau ketawa-tawa? Hah? Sorry bro. Lang, aku kesana dulu ya. Lang, tadi Ilmi habis dari sini ya? Gue suka gaya lo bro. Oh gitu ya? Giliran asik-asik nggak ingat teman. Nis, emangnya kamu ngapain ingat? Lang, tadi aku sempat dengar pembicaraan Mia dan Ica. Kayaknya Ilmi naksir kamu deh. Sikat aja tuh men. Ah, yang benar. Ya itulah, sikat aja. Memangnya lantai mau disikat? Kamu lagi. Kamu tuh masih di bawah umur. Jangan gitu dong Lang. Umur kita kan sama. Cuma bodi aku aja yang kecil. Aku cuma bercanda kok sob. Lang, kayaknya nggak ada salahnya deh kalau kamu nembak Ilmi. Kamu itu kan pintar, Ilmi juga pintar. Kamu baik, dia juga baik. Kamu ganteng, Ilmi cantik. Ukurannya di mana? Salahnya di mana, bro? Kawan, aku sekolah untuk belajar. Untuk mencari saudara. Itu aja. Bukan untuk cari cewek. Itu hanya bisa mengganggu konsentrasi belajar aku. Lang. Masalah itu kan tergantung dari individu sendiri, Lang. Kalau punya teman spesial itu kan bisa buat kita lebih rajin ke sekolah. Bisa buat kita lebih semangat untuk dapat ilmu tinggi. Untuk membuktikan bahwa Ilmi nggak salah pilih, Lang. Memilih kamu sebagai teman hatinya. Iya Lang, nanti diambil orang loh. Lang, kalau kamu tidak mau, buat aku aja ya. Iya ya. Apaan sih kalian? Kita di sini tuh untuk belajar. Gawat. Cewek, mending sama kita berdua aja. Gak lama. Lewat. Kamu nggak tahu sih, kami berdua ini punya kelebihan. Mau tahu? Nih, di kami lewat. Mending lewat sama dia aja. Hah? Cuma ini. Lewat.様喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kettle Thank you Haters take it personal Like a Canada type that's all nail talk Oh let's go not my money let's go such kitchen over let's go to hilala love color let's go Kamu kok nggak kuliah Ben? Buat apa kuliah Rik? Toh kekayaan orang tua aku cukup kok buat aku foya-foya. Bahkan lebih. Ben
Nggak usah pula lari. Mending kita nyantai-nyantai aja. Hidup ini harus dinikmati. Kita jalani hidup ini sebagai air yang mengalir. Nggak usah tegang, nyantai aja. Dengan kekayaan orang tuaku, aku bisa mendapatkan semua. Semua, Rick. Semua. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride, we fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock till the wheels are flat. Can't beat that with a baseball bat. Like a claw on Kuka Tosa, Mataba easy subside. Tossing, tossing, Lah, nanti sore keluar yuk. Gimana ya? Ya aja deh. Iya kan? Iya kan? Misi. Iya deh. Ilmi, kok kamu gak negur-negur banget sih? Katakan saja, jangan kau sembunyikan bila diriku tak lagi di hati. Miko, Iya bos. tadi pagi habis nganterin kalian, aku lihat ada teman cewek kalian yang oke. Dia telah menodongkan pisau tajam di leherku. Siapa dia bos? Berani-beraninya mengancam bos kami. Iya nggak Miko? Tunggu dulu, belum selesai. Dia telah menodongkan pisau tajam di leherku dan telah memaksa aku memberikan hati ini. Hatiku telah dicuri sama dia. Wah, senjata ampuh sudah mulai keluar. Oh iya bos, jangan sampai kayak sebelum-sebelumnya bos. Cuma emosi sesaat bos saja. Kali ini aku nggak bakalan main-main. Memangnya siapa bos? Aku juga tidak tahu namanya. Yang aku tahu, dia itu cantik dan terlihat sangat indah. Siapa ya? Orangnya kayak apa sih bos? Kayak manusia kan bos? Raka, jelaslah kayak manusia. Masa kayak setan? Bos Ben itu kan masih waras. Ya kan bos? Masih waras kan? Iyalah. Memangnya aku kelihatan gila? Bercanda ke bos Ben. Orangnya gimana sih bos? Kayaknya aku tahu. Hilang. Bukan, masa bos Ben suka sama hilang? Kayak ini, aku nggak bakal salah lagi. Ilmi, aku harus dapatkan ilmu. Harus.
Rif, mampir ke rumah dulu yuk. Lain waktu aja lang, kasih ya. Oh ya. Yes, Bek. Enggak mampir ke rumah dulu. Ya, aku mau. Lain waktu aja. Sampai ketemu nanti sore ya. Oke, ketemu di tempat biasa ya. Sip. Katakan saja, jangan kau sembunyikan. Bila diriku tak lagi di hati, kenanglah aku pernah singgah di hatimu. Meski sekedar mengukir hatimu. Jiwaku saat kau katakan putus dengan aku. Sepi hariku tanpa dirimu menemani aku. Sepertinya itu Rifan. Rifan! Ini kemana ini? Lain kali aja, kami ditunggu Galang. Jangan katakan kisahmu saat ini, karena bisa sakiti hatiku. Lang! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Milan, kami terlambat. Tadi aku ketiduran. Seandainya nggak ada Rifan bangunin, pasti sekarang mesti tidur. Bener sih Sob, kamu tahu sendiri kan kebiasaan sobat kita ini. Kalau ketemu sama bantal, pasti langsung ngorok. Sepi hariku tanpa dirimu menemani aku. Ini bisa nggak minta waktu sebentar? Iya, ada apa? Duduk dulu deh. Kamu gak usah takut Ilmi. Kami gak ngapa-ngapain kok. Santai aja. Terus ada apa? Gini. Sebenarnya gimana ya? Kemarin pagi kamu kan yang baru papasan dengan bos kami. Maksudnya teman kami. Bilang bos atau teman nih? Teman aja. Kamu aja deh. Kemarin kamu berpapasan kan dengan teman kami? Teman kalian? Teman kalian yang mana? Itu tuh, yang mobil putih itu. Yang kemarin nganterin kami berdua. Namanya Bos Ben. Maksud saya namanya Benny. Benny? Itu loh, putra tunggal orang terkaya di daerah ini, yang sekarang kuliah di Belanda. Oh, yang kata banyak orang sombong ya? Terus kalau kuliah bisa-bisanya nganterin kalian? Setahu saya sih, kebetulan Ben habis final. Dan dia sekarang lagi libur. Makanya dia kembali ke Indonesia. Terus, dia itu nggak sombong kok. Dia bahkan baik. Buktinya dia baik. Dia anak kuliahan di Belanda. Dan masih mau nganterin kami ke sekolah. Meskipun kami ini masih anak SMA. Katanya sih, begitulah kehidupan bertetangga. Dia tetangga kami. Oh, yang nanya siapa? Iya deh, itu udah poin aja. Ilmi, kembalikan apa yang kamu sudah curi. Cepat. Aku curi apa? Kamu gak usah bohong deh. Kata Ben,
Kamu udah cerita. Miko, yang dibilang Ben itu cuma kata kesan aja. Ilmi, Ben suka sama kamu. Apa? Ben suka sama aku? Terus kalian bilang Ben kuliah di Belanda. Kalian pasti ngarang deh. Ben gak kuliah kan? Setahu aku sih, Ben emang mau kuliah, tapi gak dapat izin sama orang tuanya. Dengan terpaksa, Ben mengadu nasib di negeri orang. Dan sekarang, Ben kembali tanpa membawa hasil apa-apa. Ditambah lagi, Ben pengangguran. Iya kan? Kok kamu tahu Ilmi? Tapi kan, Ben itu putra tunggal orang terkaya di daerah ini. Yang bisanya cuma mengandalkan kekayaan orang tuanya. Jangan bilang gitu dong Ilmi. Ilmi, mending kamu tolong kami ya. Kalau kamu gak nerima Ben, habis deh kita. Ya, diterimanya, please. Maaf, aku nggak bisa. Aku cuma mau fokus belajar. Ilmi, terima dong. Maaf, aku harus ke kelas. Ilmi. Ilmi. Ya. Kamu sih yang salah tadi. Kamu. Apa? Kami sudah bersaus. Aku kira kalian pintar. Tapi kenyataannya, Bos. diam. Ini, lihat apa yang Ben bisa lakukan. Minggir! Kalian mau mati? Terus kami naik apa, Bos? Jalan kaki aja. Yuk kita jalan. Setetes embun pagi menghapus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terluka kini tak membaik. Kau malaikat cinta dari surga. Hangatnya sentuhan cintamu. Lang, maaf ya, kami terlambat lagi. Nggak apa-apa kok, itulah persahabatan. Pada saat kita rela melakukan apapun untuk sahabat kita. Ya, termasuk menunggu kalian. Benar tuh, Sob. Dengar-dengar kayaknya si Ben, putra tunggal orang terkaya di daerah ini, suka deh sama ini. Hah?
Kamu serius, Rif? Iya Lang, tadi kami tidak sengaja dengar pembicaraan ini kakak dengan Miko. Bro, kalau mau bercanda jangan kayak gitu dong. Ini masalah hati. Hati bukan untuk mainan. Iya kan, Lang? Kami serius, Bik. Lang, mudah-mudahan aja kamu nggak terlambat. Apaan sih kalian? Aku mau fokus sekolah, Sob. Pendidikan itu jauh lebih penting. Sebenarnya aku sependapat juga sih sama kamu Lang. Ya, terserah kamu deh, Lang. Cinta suci ini tanpa akhir, cinta putih ini tak terbagi. Bila malam tiba, ku ingin bersama berdua. Takkan pernah keluh bibir ini, takkan pernah beri hati ini, bila setiap saat ada dirimu selalu di sampingku. Sudah, tadi pagi Bapak mendengar di televisi tentang kehidupan masa remaja masa kini yang sering tidak bisa dikontrol. Anak kita Ilmi sudah memasuki masa remajanya. Bapak jadi cemas. Memang sih Pak, tapi Bunda yakin Ilmi bisa jaga diri. Dia sudah bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mudah-mudahan apa yang Bunda bilang itu yang terjadi. Amin. Lebih baik sekarang Bapak berpikir positif saja. Itu mobil siapa ya, Bu? Sepertinya mau ke sini. Selalu di sampingku. Kamu bilang hafalan sedikit gini. Memangnya kamu bisa? Ya elah, hafalan sedikit gitu. Sedikit. Memang kamu bisa? Bisa enggak? Enggak. Ya elah, aku kira kamu bisa, Nur. Arma, liatin aku dong. Arma, aku dengar-dengar di SMP Negeri 2 Paman itu ada siswa yang pintar gitu. Kalau nggak salah sih namanya Ilma. Yang kalau nggak salah, kakaknya juga pintar dan termasuk siswa terbaik di SMA 1 Paman. Kalau benar gitu berarti kakak beradik itu pintar semua ya. Wah, susah nih jadi juara antar SMP. Jangan gitu dong, optimis aja. Malahan bagi saya ini jauh lebih bagus. Karena kita kan bisa lebih giat belajar lagi. Dan nantinya kita bisa lebih kompetitif. Dan akhirnya kan orang tua kita bisa bangga sekali kalau kita bisa sampai menang. Karena sudah bisa mengalahkan siswa yang pintar juga, Non. Ya, kamu benar juga, Arma. Begitupun kalau kita belum diberikan rezeki untuk menang, kan memang lawannya berat-berat. Daripada kita menang tapi tidak ada yang jago kan? Iya. Lebih baik menjadi orang bodoh di antara orang-orang pintar daripada menjadi orang pintar di antara orang-orang bodoh, Nun. Bener tuh. Intinya sekarang juga kita harus belajar lebih giat lagi demi mengharumkan nama SMP 1 Pamanan.
kayaknya udah sore nih. Pulang yuk. Juga, please, pulang yuk. Lang, udah sore nih. Ayo kita pulang. Kalian duluan aja, aku masih mau di sini. Kalau gitu, kami duluan ya. Ya, hati-hati ya. Kok Ilmi nggak hadir ya? Kok Ilmi belum hadirnya? Kenapa ya? Kok udah 2 hari ini nggak hadir? Kami juga nggak tahu tuh Lang. Ini kemana ya? Lan, sudah 1 minggu ini Ilmi nggak ke sekolah. Terkadang ingin ku tulis semua Ilmi? Muis? Muis, jilbab sama baju aku dong. Kok kamu bawa lari sih? Maaf Bu Anda, aku cuma iseng-iseng aja. Buka tuh jilbabnya orang. Ini tas siapa lagi? Ini Kak jilbabnya. Assalamualaikum. Ilmi? Ilmi? Akhirnya kamu hadir juga. Kamu dari mana aja? Loh, kok kamu nangis sih? Ica. Ilmi? Kok kamu nangis? Tapi Ilmi belum siap, Pak. Kamu jangan bikin malu Bapak ya. Kamu harus menikah. Dan itu orang kaya. Ilmi belum siap, Pak. Ilmi nggak bisa, Pak. Kamu harus siap. Kamu harus mau. Ilmi nggak bisa, Pak. Kamu harus mau. Titik. Bunda. Sabar ya, Kak. Kamu terima saja. Selama ini bapakmu sudah menuruti semua keinginan kamu. Bunda, ini adalah permintaan pertamanya. Jangan kecewakan bapakmu, Nak. Jadi itu alasan kamu gak ke sekolah. Jadi
sekolah kamu gimana ini? Jangan bilang kamu mau berhenti sekolah ya? Kamu bakal selesaikan sekolah kamu dulu kan? Kita bakal lulus sama-sama dulu kan, Ilmi? Iya kan, Ilmi? Aku minta maaf kepada kalian. Hari ini hari terakhir aku berada di SMA 1 Pamana ini. Di sekolah yang paling aku cintai. Karena selain sekolahnya bagus, juga siswanya baik-baik semua. Terutama kalian. Aku kesini untuk pamit kepada ibu bapak pembina. Pamit sama kalian. Aku pasti akan sangat rindu sama kalian. Jadikanlah persahabatan kita selama ini sebagai sebuah cerita yang paling indah, tanpa harus ditulis di atas kertas putih, namun akan tetap abadi. Sahabat-sahabatku, aku pamit. Kau tak pernah mencoba mengertikan hatiku. Kau anggapku tak sempurna untukmu. Apakah ku untukmu? Apa arti cintaku? Kau tinggalkan saat aku bicara. Aku masih menantimu, walau ku tak lagi merasa kehadiranmu. Bila ku sanggup menahan rasa yang tersimpan, cinta yang terabaikan. Apakah ku untukmu? Apa arti cintaku? Kau tinggalkan saat aku bicara. Aku masih menantimu, walau ku tak lagi merasa kehadiranmu. Bila ku sanggup menahan rasa yang tersimpan, cinta yang terabaikan. Kamu serius? Iya ya, aku kan sama sekelasnya ini. Yes. Kalau gitu aku kesan dulu ya. Oke. Guys, maksud dia tadi apa? Janur kuning Ilmi bakal melengkung. Janur kuning? Wah, bahaya tuh. Berarti kita harus perang kayak film Janur Kuning itu. Harusnya kamu sedih. Kok malah senyum? Bukan gitu, Jum. Maksudnya Ilmi mau nikah. Sama dong kayak aku. Mau nikah juga. Kapan? Ya belum lah. Kan belum ada yang mau. Kita harus sekolah dulu. Ih, maksudnya tuh, Jum, dalam beberapa hari ke depan Ilmi bakal nikah. Oh, gitu ya? Bilang kayak dari tadi. Kan sudah, Jum. Kapan kamu bilang? Ternyata saat-saat yang aku nantikan selama ini akhirnya tiba juga. Saat apa? Maksudnya
Kamu yang mau nikah sama Ilmi? Astagfirullah, Kiki, istighfar Ki, istighfar. Sadar Ki, sadar. Agama tuh sangat mengharamkan hubungan sesama jenis. Ki, nggak usah deh berurusan sama Jom. Kita cabut aja yuk. Cabut apa lagi? Maksudnya mau pergi cabut rumput? Wah, cabut rumput cocok tuh. Memang aku orangnya cinta lingkungan. Hai, tunggu aku. Belum 5 menit. Sepertinya ada orang di bawah. Coba dilihat, Nak. Saya orang tua Ilmi, Pak. Oh, Ilmi yang sudah 1 minggu tidak ke sekolah ya, Pak? Iya, Pak. Kebetulan orang kaya di kampung saya mau mengenang Ilmi, Pak. Sangat disayangkan, Pak. Bapak mau menikahkan anaknya. Padahal Ilmi itu adalah anak yang pintar di sekolah. Lelaki itu anak orang kaya, Pak. Saya sebagai kepala sekolah sangat menyayangkan keputusan Bapak. Ini sebenarnya kesalahan banyak orang tua yang menjadi budaya menikahkan anak di usia dini yang sebenarnya itu mengorbankan masa depan anak. Tetapi kalau itu sudah menjadi keputusan Bapak dan keluarga besar Bapak, kami dari pihak sekolah hanya dapat memberikan doa restu. Kalian berdua gak usah sok ya. Emangnya kalian mau apa? Hah? Kamu mau tahu? Terus mau kalian apa? Kalau kalian ingin tahu, kita yang berkuasa di sekolah ini. Kalian mau apa? Hah? Jadi? Ulah. 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 Kesalahan ulah. Ayo lah. Ayo. Tak maju lah serang. Ayo lah. Ayo lah. Ica, kamu gak usah nungguin Ilmi. Ilmi gak bakalan dateng, Ica. Siapa tahu aja kan acaranya nggak jadi.
Ica, jangan bilang kayak gitu dong. Itu kan sama aja kamu doain Ilmi yang enggak. Ini semua gara-gara Benny. Ica, daripada kamu ngomong gak karuan gitu, mending kita kerjain tugas aja. Kita kan juga harus belajar sendiri. Mungkin dengan berhentinya Ilmi dari sekolah kita ini termasuk teguran Tuhan buat kita, yang selama ini hanya bisa mengandalkan Ilmi. Lam, kamu dengar cerita kami kan? Iya. Apaan sih, Bigo? Sirik nih ya. Laptop aku kan baru. Ica, Mia, Ica, Mia, Ben. Mia, kayaknya aku dengar deh suaranya ini. Ica, udah deh. Ilmi nggak mungkin ada di sini. Yuk kita pulang. Kayaknya aku dengar suara Ilmi di mobil itu. Gak mungkin lah. Kok kacanya terkunci sih, Ben? Buka, Ben. Buka. Ica. Mia. Gitu aja kok nangis. Lebih banget jadi orang. Ini tisu. Aku benci sama kamu, Ben. Aku mau turun. Aku nggak bisa bahagia sama kamu. Emangnya aku bisa bahagia apa? Turunin aku, Ben. Aku mau turun. Oh, kamu mau turun? Silakan turun. Turunlah! Kau tak pernah mencoba mengertikan hatiku. Kau awalku tak sempurna untukmu. Apakah ku untukmu? Apa arti cintaku? Kau tinggalkan saat aku bicara. Aku masih menantimu, walau ku tak lagi merasa kehadiranmu. Bila ku sanggup menahan rasa yang tersimpan, cinta yang terabaikan. Apakah ku untukmu? Apa arti cintaku? Kau tinggalkan saat aku bicara. Aku masih menantimu, walau ku tak lagi merasa kehadiranmu. Bila
Lang, kamu duluan ya. Iya. Cinta kepadamu, jangan pernah jauh dariku. Tak pernah bisa kubayangkan diri bukan pergi meninggalkanku. Tak pernah bisa kutahankan bila kau tak ada di sisiku lagi. Aku cinta kepadamu, jangan pernah jauh dariku. Aku sayang kepadamu. Ilmi, aku kangen sama kalian. Kami juga, Ilmi. Kok kalian bisa kesini? Feeling aku mengatakan kamu ada di sini. Ben mana? Kok kamu sendirian aja sih di sini? Pernah ku sakiti hatimu, berpikir tuh pergi meninggalkanmu. Kini ku sesali semua. Ini tas kamu. Ternyata kau cinta yang sebenarnya. Aku Ya jauh baik dari kamu. Kembalilah ke orang tua. Sayang kepadamu, sungguh aku bebas. Kau tak pernah mencoba mengertikan hatiku. Kau anggapku tak sempurna untuk. Apa? Tega bener tuh si Benny. Kamu yang sabar ya, Ilmi. Sabar apanya, Mia? Ilmi sudah mengorbankan sekolahnya, sudah mengorbankan masa depannya. Kamu dengan santainya bilang sabar. Cia, hati-hati ya kalau ngomong. Aku cuma menenangkan perasaan Ilmi aja. Apa aku harus cari Benny gitu terus bawa ke sini? Hah? Mau kamu apa sih, Cia? Sudah. Aku sudah banyak kehilangan. Dan aku nggak mau kehilangan kalian. Maaf, Ilmi. Aku minta maaf, Mia. Terutama kamu ini. Aku bisa merasakan penderitaan kamu. Iya Ilmi, lupakan masa lalumu yang suram itu. Bukalah lembaran baru untuk masa depanmu yang lebih cerah. Terima kasih karena kalian masih menempatkanku di antara baik-baik cerita kehidupan kalian. Aku masih mau sekolah dan bahkan aku masih sangat mau. Tapi maaf, aku tidak bisa sekolah lagi bersama kalian. Kenapa? Kembalilah bersama kami Ilmi. Mengenal kalian sudah sangat cukup bagiku. Aku dan kalian berbeda. Kita berbeda. Ilmi, mari kita hilangkan perbedaan itu. Bukankah bagi kita perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai jarak?
melainkan jadikan kelebihan untuk bisa saling melengkapi. Iya Ilmi, yuk kita pulang yuk. Yuk. Besok kami semua siap jemput kamu dan kita sama-sama ke sekolah. Kalau perlu kita sama-sama menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Makasih Lam. Tapi aku malu kepada teman-teman. Malu kepada ibu bapak pembina. Pulanglah kalian. Aku pasti akan sangat bahagia jika kalian menggapai cita-cita kalian. Kalian berdiri di titik tertinggi. Titik di mana yang kalian inginkan. Dan aku siap mengucapkan selamat. Selamat kepada kalian. Ilmi, yuk kita pulang yuk. Kalian duluan aja. Aku masih mau di sini. Enggak Ilmi, kita nggak akan pulang tanpa kamu Ilmi. Pulang, pulang nggak? Aku benci sama kalian. Pulang. Inilah hidup. Dunia ini luas. Namun, kadang kita tidak bisa berjalan jauh. Dunia ini indah. Namun, kadang kita tidak bisa menikmati keindahannya. Kadang pula, kenyataan sangat berbeda jauh dengan apa yang kita inginkan. Semoga kisah hidupku ini menjadi pesan bagi para orang tua. Orang tua yang paling kita sayangi. Bahwa di antara yang baik itu akan ada yang terbaik. Kadang, ketakutan menghindarkan diri dari masalah. Namun, kadang kita harus belajar dari masalah untuk menggapai kesuksesan. Hidupku bagikan senja di tengah hari. Inikah yang dinamakan titik nadir? Ku akan melangkah dari titik ini. Karena ku yakin Tuhan Maha Adil.